Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 17 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, seorang pendeta meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Permintaan itu dilakukan lantaran menurutnya 300 ayat di dalam kitab suci umat Islam itu mengajarkan paham radikal. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat pendeta bernama Saifuddin Ibrahim mengimbau Menteri Agama agar tidak perlu takut terhadap protes rakyat. Himbauan tersebut merujuk pada kontroversi aturan speaker masjid yang dikeluarkan oleh Kemenak beberapa waktu yang lalu. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, menilai pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta agar 300 ayat di dalam Al-Quran disebut sebagai penistaan terhadap agama Islam. Mahfud juga mengatakan di dalam ajaran pokok Islam, Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Karena itu pernyataan Pendeta Saifuddin yang meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus menyimpang dari ajaran pokok. Atas dasar itu, Mahfud meminta polisi untuk segera memeriksa Pendeta Saifuddin. Nah, pemirsa, apakah pernyataan dari Pendeta Saifuddin Ibrahim ini termasuk di dalam penistaan terhadap agama Islam? Bagaimanakah hukuman di dalam Islam bagi penista ayat suci Al-Quran, serta bagaimanakah solusi untuk mencegah maraknya penistaan terhadap agama Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Abu Zaid dari Tabayun Center. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abu Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Ustadz. Ini kan sebagaimana beredar ya bahwa video viral dari seorang pria yang mengaku sebagai pendeta yang katanya sih bernama Saifuddin Ibrahim yang meminta untuk kepada Menteri Agama untuk menghapus sekitar 300 ayat Al-Quran. Ini membuat geram sebagian masyarakat. Nah, menurut Ustadz Abu Zaid, apakah pernyataan pendeta tersebut ini termasuk sebagai penistaan terhadap ajaran agama Islam atau seperti apa Ustadz? Ya, baik. Saya sendiri ini ya cukup kaget juga melihat video itu ya. Beraninya dia ngomong seperti itu ya. Ya memang inilah kondisi yang kita hadapi kaum muslimin khususnya di Indonesia ketika syariat Islam itu tidak diterapkan. Nah, saya tidak akan membahas dari segi pandangan KUHP atau apa ya, karena saya tidak terlalu menguasai itu. Jadi kita akan bahas dari sisi menurut syariat Islam. Nah, mungkin sebelum itu sebenarnya ya, yang harus ditegakkan dulu menurut syariat Islam kepada Saifuddin Ibrahim itu adalah kasus murtad dia. Dia ini kan murtad kok. Ya, dia dulu kan muslim. Kemudian dia murtad. Maka menurut syariat Islam yang harus ditegakkan lebih dulu sebenarnya kasus murtadnya dia itu. Ya. Jadi dia harus dijatuhi had untuk orang murtad, jadi dihukum mati. Ya. Nah, kemudian terkait dengan ujaran, kalau saya lihat itu ini ungkapan dia di video itu, kalau menurut saya itu tidak hanya merupakan pelecehan ya terhadap Islam, tapi di dalamnya itu ada kebencian yang sangat nampak ya dari ucapan-ucapan dia. Kemudian ada juga semangat untuk mengintervensi, mengatur-ngatur agama Islam gitu ya, dan seterusnya. Sehingga ini menurut saya sebenarnya kasus yang sangat besar ya, yang setahu saya baru pertama kali terjadi di negeri ini.
Nah, kalau misalnya pemerintah mau bikin apa segala macam ya terserah mereka lah. Tapi kita dari sudut pandang Islam bahwa ini merupakan bentuk pelecehan kepada Islam. Artinya mengolok-olok Allah, Al-Quran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bisa kita baca di dalam Al-Quran, penjelasannya itu ada dalam surat At-Taubah ya, mulai ayat 44, 65, 66. Ya, jadi orang-orang yang mereka bersendaguro mengolok-olok Allah, Rasul, dan Al-Quran. Nah, menurut rangkaian ayat 64, 65, 66 dalam surat Taubah itu bersendaguro mengolok-olok saja kepada Allah, ayat Quran dan Rasulullah itu sudah divonis murtad. Ini kalau dia seorang muslim ya. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum innafu an ta'ifatim minkum mu'adzib ta'ifatam bi annahum kanu mujrimin. Jadi tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami maafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ini At-Taubah ayat 66. Nah, ini kalau pelakunya muslim. Nah, kalau terkait dengan penghinaan kepada Allah, kepada ayat-ayat Quran dan kepada Rasulullah SAW, itu nanti dibedakan sanksi hukumnya berdasarkan pelakunya. Kalau pelakunya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, khususnya ini kafir harbi, ya, kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi itu nanti dia hukumnya adalah diperangi, ya dibunuh kecuali dia masuk Islam. Jadi kalau pelakunya misalnya orang kafir harbi, kalau dia diminta masuk Islam mau, ya berarti tidak dibunuh. Tapi kalau tidak mau, sementara dia telah menghina atau melecehkan atau mempermain-mainkan Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka dia dihukum mati. Nah, kemudian kalau pelakunya itu adalah kalau kafir nanti itu kan ada kafir harbi fi'lan, ada kafir harbi hukman. Kemudian nanti di dalam wilayah Islam, di bawah khilafah itu ada kafir dhimmi. Nah, itu nanti secara umum sama. Jadi kalau mereka masuk Islam, maka mereka tidak dihukum mati. Tapi menurut sebagian ulama, kalau kafirnya itu adalah kafir dhimmi, kafir mu'ahid, dan kafir mustamin, yaitu kafir dhimmi adalah mereka warga negara khilafah yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk menjamin kehidupan mereka. Kemudian kafir mu'ahid itu yang negaranya ada perjanjian dengan negara Islam. Kafir mustamin itu orang kafir yang negaranya tidak ada perjanjian dengan negara Islam, tapi mereka mendapatkan visa ya untuk berkunjung kepada negara Islam. Maka semua perjanjian yang sudah ada baik dhimmi, mu'ahid maupun mustamin itu batal kalau mereka mengolok-olok, menghina Allah, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka sama, ya mereka juga akan dihukum mati. Nah, kalau pelakunya muslim yang menghina Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW, itu tidak diminta tobatnya, langsung dihukum mati. Nah, hanya saja nanti itu semua tergantung pembuktian di pengadilan, kan nggak bisa dijatuhkan begitu saja. Nah, jadi itu nanti ada proses sehingga dipastikan yang melakukan seperti itu akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini kalau kita baca nanti di kitab-kitab fikih seperti itu, meskipun ada memang ikhtilaf di antara sebagian ulama, itu tadi menurut mayoritas ulama. Begitu penjelasan singkatnya, Mas Aziz.
Ya, baik. Jika memang hukum Islam seperti demikian, tetapi kan kalau kita melihat ini kira-kira mengapa akhir-akhir ini marak terjadi penistaan terhadap ajaran agama Islam? Nah, ini menurut panjenengan ini Ustaz, apakah ini ada unsur kesengajaan atau kebetulan belaka atau seperti apa? Jika memang ini adalah kebetulan, mengapa kasusnya ini terus berulang dengan bentuk yang berbeda-beda? Dan jika ini kesengajaan, kira-kira apa ini motif dan tujuannya? Bisa dianalisis penjelasannya Ustaz? Baik pemirsa, mohon maaf ini tampaknya Ustadz Abu Zaid masih terlempar. Ini coba kita hubungi kembali beliau. Ini mohon maaf kita tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung. Ya ini. Assalamualaikum Ustadz Abu Zaid. Waalaikumsalam. Apa nih? Sinyalnya hilang-hilang. Ya baik Ustadz. Ini kan kalau kita melihat banyak terjadi penistaan ya. Satu demi satu. Kasusnya terus berulang. Ini menurut panjenengan. Ini kira-kira memang disengaja atau memang ada motif apa ini? Motifnya apa dan tujuannya nih kira-kira menurut jenengan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya melihat itu paling tidak ya yang terakhir oleh Saifuddin Ibrahim itu ya sengaja. Apalagi dia mengaku kan itu dia sampaikan kepada Menteri Agama. Ya kan? Berarti itu kan sengaja. Bahkan mengusulkan ya atau menganjurkan atau apalah namanya atau mungkin memerintahkan penghapusan 300 ayat Quran itu kan sengaja. Ya. Itu tidak mungkin tidak sengaja. Itu bukan kesalahan atau bukan karena kealpaan dan lain, tapi itu sengaja. Dan kejadian-kejadian yang lain saya kira banyak itu yang sengaja dilakukan. Misalnya oleh beberapa orang sebelumnya di berbagai sosial media itu juga sengaja yang mengatakan Al-Quran bisa jadi sudah dirubah dan seterusnya, itu kan sengaja. Nah jadi kesengajaan itu artinya saya melihat itu khususnya untuk Saifuddin Ibrahim itu sangat lancang ya. Kemudian apa istilahnya itu apa istilahnya? Jadi kayak besar kepala begitulah dia ya. Jadi percaya diri yang begitu tinggi bahwa tindakannya itu aman-aman saja. Ya. Andai kan itu yang melakukan seperti itu orang Islam kepada agama lain, saya kira sudah lebih beda persoalan itu. Ya, bisa jadi prosesnya sudah langsung terjadi. Mungkin nggak ada pengaduan, nggak ada apa, langsung udah selesai gitu aja kan. Tapi karena ini yang melakukan dia, yang mungkin merasa ada apa namanya kekuatan di belakangnya, nah dia berani melakukan itu dengan sengaja terang-terangan lagi kan, itu videonya viral kemana-mana. Saya kira begitu keadaannya. Ya Ustaz, baik. Lantas kalau kita melihat dari berbagai macam kejadian penistaan terhadap ajaran agama Islam, ini jenengan melihat sikap pemerintah ini seperti apa? Mengapa, maksud kami, bagaimanakah sikap pemerintah di dalam menyikapi para penista agama Islam? Apakah cenderung pasif, tidak segera melakukan langkah-langkah hukum dengan menindak para pelakunya, atau seperti apa ini Anda melihatnya Ustaz? Ya kalau saya pribadi melihatnya tidak ada penegakan hukum yang memadai. Misalnya sering dilaporkan kayak kasus, ya maaf ini terpaksa nyebut nama ya, kayak Abu Janda itu yang terakhir di Twitternya menyatakan Al-Quran sudah mungkin dirubah segala macam lah ya. Dan kasus-kasus lain yang sering dia lakukan. Kan bebas-bebas saja sampai hari ini. Ya, sudah banyak yang melaporkan, bahkan ada dari berbagai pihak banyaklah ya laporan kepada pihak yang berwenang kan tidak ada tindak lanjutnya sampai hari ini. Ya, sementara kalau ada kasus yang menimpa umat Islam dengan tuduhan seperti itu, meskipun belum jelas persoalannya, sudah ada tindakan. Nah, itulah yang kita lihat sekarang dari pemerintah yang sekarang berkuasa seperti itu sikapnya. Begitu Mas Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian, apakah dengan kasus pelecehan Islam yang terkesan masif ini sebenarnya ada tujuan yang bermuara untuk
upaya pelemahan Islam ataupun umatnya secara keseluruhan, atau seperti apa ini? Jenengan melihatnya ini, Ustaz? Kalau itu jelas ya menurut saya ya. Jadi uh, ini kan apa istilahnya itu test the water ya. Jadi Ya. kalau reaksi umat Islam dilihat, kalau reaksinya biasa-biasa saja, diterusin, dibuat lebih gede lagi, ya lebih masif lagi. Tapi kalau umat menolak keras, reaksinya masih susah diatasi, nah nggak jadi, ya kan? Nah dari dulu kan begitu, ya. Ini kan memang terjadi karena apa namanya, makin lama kalau yang saya amati ini paling tidak ya, menurut yang saya amati ya posisi umat Islam ini secara politik, secara segala bidang makin lemah. Ya, ketika menghadapi penistaan seperti itu, yang kita lakukan paling cuman protes atau melaporkan, dan itu pun seringkali tidak direspon sebagaimana mestinya. Jadi makin lama makin lemah kita itu umat Islam. Ya. Bahkan tadi dalam melindungi kehormatan agama saja kita tidak bisa itu melakukannya dengan baik. Begitu kira-kira ini. Ya, baik, Ustaz. Lantas kemudian kalau kita melihat kasus tersebut, ini seharusnya, bagaimanakah seharusnya umat Islam di dalam menyikapi kasus ini? Dan bagaimanakah menyikapi berbagai macam penghinaan terhadap Islam yang secara benar dan syar'i itu seperti apa, Ustaz? Ya, sekarang ini paling yang bisa kita lakukan itu levelnya level pribadi sama ormas Islam mungkin ya. Karena begini, kalau kita nanti bicara lebih lanjut ke penegakan hukum itu kan tidak bisa, ya, tidak bisa orang per orang, tidak bisa ormas, ya, atau jamaah masjid, ya, atau jamaah pengajian, kan tidak bisa, karena memang bukan kewenangan mereka. Jadi yang paling banter paling ya umat Islam itu harus bersuara keras gitu ya, dan tegas untuk melindungi kehormatan kita sebagai agama Islam maupun sebagai orang Islam. Ya, khususnya ormas-ormas Islam yang mengaku sebagai ormas Islam itu ya mestinya seperti itu. Nggak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan makin lama makin banyak penistaan, makin lemah posisi umat Islam. Di samping itu nanti generasi muda Islam makin nggak jelas lagi tentang Islam ini bagaimana kan. Ya, kalau hal seperti itu dianggap biasa ya lama-lama apa namanya, agama itu rusak. Ya, kalau agama udah rusak ya perilaku muslimnya rusak juga. Nah, itu yang mestinya diambil adalah sikap yang tepat dari para tokoh muslim paling tidak, dan ormas Islam itu harus bersuara keras ya dan tegas menuntut penegakan hukum oleh rejim yang sekarang ada. Ya paling banter itu yang bisa dilakukan. Ya, baik, Ustaz. Tetapi kemudian kalau kita melihat fakta di lapangan, kadang-kadang juga masih ada beberapa oknum yang mengatakan atau menganggap kasus-kasus seperti itu adalah hal yang kebetulan dan hanya dilakukan oleh oknum dan tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, kalau Anda melihat ada sebagian umat Islam yang menyatakan demikian, ini apakah sikap ini diperbolehkan atau seperti apa ini, Ustaz, menyikapinya? Ya nggak boleh kalau muslim kok bersikap seperti itu, karena kalau seperti itu nanti dianggap berpihak kepada kebatilan dan kekufuran. Ya kan, kalau dalilnya kan jelas. Jadi apa namanya, siapa yang melihat kemungkaran kan fal yughayyiru biyadihi, ya, dia merubah dengan tangannya, kekuasaannya. Kalau tidak mampu ya dengan apa namanya, lisannya, abilisanihi. Kalau nggak mampu ya dengan kolbunya, ya, ini menunjukkan ketidaksetujuan, menunjukkan ketidaksukaan. Jangan bergabung dengan orang-orang yang pelaku maksiat, apalagi ini bukan hanya maksiat biasa, ini adalah maksiat yang mengantarkan kepada kekufuran. Jadi ini soal keberpihakan itu penting sekali, ya. Seorang muslim tidak boleh berpihak kepada kekufuran dan kemaksiatan. Jadi dia harus menyatakan dengan tegas bahwa itu adalah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh orang kafir sekalipun. Itu persoalannya.
Nah, kalau menganggap itu biasa aja ya berarti dia tidak punya izah sebagai seorang muslim, tidak punya izah, nggak punya kemuliaan, ya, dia nggak punya harga diri, ya, nggak punya kebanggaan sebagai seorang muslim. Nah, ini kan berarti akidahnya yang bermasalah, gitu. Saya kira Ya, begitu. Baik, Ustaz. Ini terakhir, Ustaz. Bagaimanakah cara mengatasi dan mencegah penistaan demi penistaan terhadap ajaran agama Islam? Nah, yang pertama kalau mau tuntas ya syariat Islam harus diterapkan secara kafah. Hanya itu satu-satunya cara gitu ya. Jadi umat Islam itu harus punya pemimpin yang dibayat untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah yang berlaku untuk individu, masyarakat, dan negara sekaligus. Bahkan berlaku untuk khalifah, berlaku untuk para wali, semuanya taat kepada syariat Islam secara kafah. Nah, dengan cara itu baru penjelasan saya di awal tadi bisa dilaksanakan. Ya, bahwa pelaku pelecehan, apakah dia kafir atau dia muslim, nanti dihukumi sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini kan level tertinggi yang ingin mestinya dicita-citakan setiap muslim ya. Karena dengan begitu maka ada jaminan lah kehidupan ini yang damai, aman, tentram, sejahtera untuk semua orang. Bukan hanya untuk muslim, tapi untuk seluruh warga negara. Tidak dibedakan agamanya maupun rasnya. Semuanya dijamin oleh syariat Islam. Nah, yang kedua, kalau kondisi sekarang ya berarti tadi umat Islam itu harus punya semangat ya untuk menjaga izah kemuliaannya, harga dirinya. Ya, jadi umat Islam khususnya ini tokoh-tokoh Islam, ormas Islam ini harus berkomunikasi lah, bersatu padu lah, ya, menuntut supaya pelaku pelecehan itu diberikan sanksi sebagaimana mestinya. Dalam artian paling tidak mereka itu diberlakukan untuk meredakan penghinaan dan pelecehan oleh pihak-pihak lain berikutnya, kan begitu. Kalau kita tuntut sesuai syariat Islam kayaknya sekarang kan meskipun nggak dibilang mustahil tapi kan hampir mustahil ya gitu. Ya. Jadi sulit sekali dibayangkan. Tetapi paling tidak umat Islam itu menunjukkan sikapnya yang tegas, ya, sikap yang tegas, sikap yang penuh wibawa, harga diri, bahwa mereka tidak bisa seenaknya siapapun, baik muslim maupun kafir, untuk melakukan pelecehan, penghinaan, dan mengolok-olok Allah, Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kurang lebih, Mas Aziz. Ya, baik. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Abu Zaid yang memberikan pencerahan dan penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan yang lebih penting lagi bisa mencegah penistaan demi penistaan yang terjadi, ya, tentunya dengan solusi tuntas yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zaid tadi, ya pemirsa, dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Jazakallahu khair Ustaz Abu Zaid. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.